Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita respon Persyarikatan Muhammadiyah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, bersama Ayanda, Profesor Dr. Danang Kahmat. Ayanda, kita kali ini di segmen terakhir untuk bicara tentang bagaimana langkah Persyarikatan Muhammadiyah ke depan menyikapi pengesahan undang-undang ini, apalagi di tengah gelombang protes dari masyarakat. Bahkan kita tahu dan kita saksikan juga bersama bagaimana aksi bahkan menimbulkan aksi ricuh di masyarakat yang protes terhadap pengesahan undang-undang ini. Bagaimana Ayanda? Ya, saya kira Muhammadiyah nanti akan mengevaluasi betul. Ada tim yang dibuat merespon Omnibus Law ini. Kalau perlu nanti mungkin melalui MHH dan yang membidanginya untuk mengajukan ke MK judicial review tentang undang-undang ini, atau nanti mungkin mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang bisa menjadikan undang-undang itu tidak berlaku lagi. Saya kira ada beberapa langkah konstitusional yang pasti Muhammadiyah itu akan mengambil langkah konstitusi. Tidak akan mengambil langkah-langkah jalanan karena itu bukan tradisi kita. Kita akan berusaha untuk memperjuangkan apa yang kita evaluasikan dari undang-undang Omnibus Law ini melalui jalur yang yang disepakati bersama, itu jalur hukum, jalur konstitusional, sehingga kita tidak menjadi orang atau lembaga atau kelompok yang justru melanggar konstitusi. Kita ingin memberi contoh kepada rakyat. Kalaupun itu kalah, ya itu kan kita sudah berusaha ya. Ikhtiar kita. Kalaupun menang, ya itu adalah sesuatu hasil yang dari kita usahakan. Baik, kalau jika kita sedikit melihat tentang Omnibus Law yang pada awalnya ini konsep sebuah perampingan penyederhanaan dari regulasi-regulasi yang mungkin sekiranya tumpang tindih atau adanya kebijakan yang bertolak belakang dengan regulasi yang lain. Di awal mungkin kita baca itu niatannya seperti itu. Namun justru dalam realitas saat ini kita melihat ini seolah menjadi ada kecenderungan tentunya hanya menguntungkan segelintir orang. Terlebih ada data-data yang dipublish oleh media nasional tentang bagaimana ini salah satu yang justru menimbulkan kontroversi, komposisi dari anggota DPR yang sekian persen itu adalah pengusaha, seolah ini menjadi kesan bahwasanya mereka lah pihak-pihak yang diuntungkan. Dan jika kita lihat banyak suara rakyat yang diabaikan, seolah kita menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang sebenarnya diwakilkan atas pengesahan undang-undang ini? Ya, saya kira begitu ya. Memang kita sebetulnya tidak memusuhi undang-undang Omnibus Law. Kalau memang materinya atau kontennya sesuai dengan undang-undang yang telah lalu. Maksud saya tidak terlalu kontras, tidak terlalu merugikan terhadap pekerja, merugikan terhadap lingkungan, merugikan terhadap sumber daya alam di Indonesia, dan juga mengancam terhadap kedaulatan kita. Kita akan tetap mendukung kalau ini, karena ini merupakan satu terobosan dari penyederhanaan beberapa aturan yang sangat tumpang tindih. Tetapi karena yang seperti yang Anda katakan tadi, kesalahan kita pemilih ini kan tidak memilih secara selektif berkenaan dengan calon-calon yang ada di legislatif itu. Yang dipilih kan orang-orang yang punya uang. Oleh karena itu ini kesalahan kita sendiri, rakyat sendiri yang waktu pemilu memilihnya adalah tidak secara selektif berdasarkan pada kepantasan maupun kapabilitas dari orang-orang itu. Ini kembali ke kita sebetulnya, kembali ke rakyat itu sendiri. Terasa sekarang. Betul. Walaupun dulu waktu kampanyenya sangat bagus ya, tapi yang namanya mereka itu kan kepentingan dirinya lebih tinggi. Sebab kalau dilihat dari sisi penghasilan, mereka sudah punya uang. Betul. Ada yang triliunan, kenapa kok mau masuk ke DPR? Ternyata sasaran mereka adalah bukan uang, bukan kepentingan gaji, tetapi kepentingan lebih besar lagi. Keserakan yang ditimbulkan oleh
yang oleh Allah sendiri cukupkan. Kalau orang-orang yang seperti itu tidak pernah kenyang. Alladzi jama'a malahu wa adada. Mereka yang selalu mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, terasa kurang, terasa kurang, terasa kurang. Sehingga itulah yang mereka lakukan untuk kepentingan penambahan menimbul harta yang mereka kumpulkan. Baik, Anda itu menjadi salah satu catatan kita tentunya menyoroti wakil rakyat yang sejatinya menjadi wakil kita, wakil masyarakat untuk menghadirkan regulasi yang senantiasa mengakomodir aspirasi rakyat. Namun ini menjadi catatan di tengah polemik munculnya pengesahan undang-undang Omnibus Law. Terakhir Anda seperti biasa mungkin himbauan terkait bagaimana kita menyikapi undang-undang ini, kebijakan yang telah disahkan ini, dan bagaimana himbauan tentunya untuk masyarakat untuk menyikapi persoalan ini di tengah pandemi, dan lagi-lagi mungkin terkait untuk pemerintah di tengah pandemi COVID-19 yang masih saat ini tidak memperlihatkan penurunan yang signifikan. Baik. Pertama, kepada teman-teman yang melakukan protes, saya kira sah-sah saja Anda sebagai warga negara dan sebagai negara demokrasi kita untuk menyuarakan ketidaksetujuan. Tetapi menurut saya hati-hati, jangan sampai kita menjadi terserang penyakit COVID ini. Oleh karena itu jagalah protokol kesehatan. Yang kedua juga jangan anarkis. Salurkan protes kita secara wajar ke lembaga-lembaga yang sudah disediakan. Yang kedua, kepada aparat kepolisian jangan terlalu represif lah, kasihan rakyat kita ini. Ini kan bukan musuh, ini kan rakyat kita yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, yang memang selama ini mereka rasakan begitu susah. UMR saja sudah sangat rendah. Ditambah sekarang itu UMR tidak ada lagi, ya, tidak lagi diperlukan. Itu tambah nanti akan tambah susah. Yang ketiga, kepada pemerintah bergeserlah, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu condong kepada satu kelompok. Ingatlah, bangsa ini adalah bangsa kita bersama yang Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari berbagai macam orang dengan keadaan yang bermacam-macam. Hargailah mereka, dengarkanlah mereka, jangan sampai mereka dibiarkan. Dan Anda, kita semua harus menyadari bahwa kita ini sebentar hidup, akan kembali ke akhirat dan tidak membawa apa-apa. Baik agama apapun sama, tidak akan membawa apa-apa, semua kembali hanya badan kita saja yang kembali ke bumi, ke tempat asal kita. Itu mungkin Ananda yang saya sampaikan. Baik Anda, terima kasih atas pemaparan dan penyampaian persoalan terkait bagaimana pandangan dan respon Perserikatan Muhammadiyah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini. Anda sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu dan senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala tentunya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama Ayanda Profesor Dr. Dadang Ahmad dengan tema kita respon Perserikatan Muhammadiyah menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Dan terus saksikan catatan akhir pekan dengan teman-teman menarik dan tentunya dengan menghadirkan perspektif Muhammadiyah terkait berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Akhir kata saya Samarsyah mengucapkan terima kasih. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.